pemburu hantu yang terjebak dalam dunia lain. Bayangkan jika satu langkah saja bisa mengubah hidupmu selamanya. Itulah yang terjadi padaku, seorang pemburu hantu yang biasanya bermain-main dengan dunia supranatural. Pada malam yang kelam, ketika bulan purnama tampak berlumuran darah di langit, aku menerima panggilan dari sebuah desa terpencil. Di sana, penduduk mengklaim ada portal misterius yang membawa siapapun yang mendekat masuk ke dalam dunia lain. Dengan semangat membara dan keberanian yang membeku di urat nadi, aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Saat melangkah ke gerbang yang berkilauan aneh itu, aku merasakan sensasi menggelitik di seluruh tubuhku, seakan disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Tiba-tiba, dunia di sekitarku berubah drastis. Cahaya bulan menghilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang menelan segala sesuatu. Aku terjebak dalam dimensi gelap, di mana waktu dan ruang tampak tak beraturan. Hanya ada suara-suara samar yang berbisik dan bayangan yang bergerak di sudut mataku. Jantungku berdegup kencang, dan rasa takut mulai merayap naik. Setiap langkah yang kuambil terdengar seperti gaung yang memecah kesunyian. Meski kengerian menyelimuti, aku tahu satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan terus maju, mencari petunjuk untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Saat aku berjalan lebih dalam, suara tawa seram dan jeritan mulai terdengar lebih jelas. Kegelapan semakin menebal, membuat pandangan semakin kabur. Di tengah-tengah kegelapan itu, aku melihat sebuah rumah tua dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu yang terbuka lebar, seolah-olah mengundangku masuk. Jantungku berdebar lebih kencang saat aku mendekati rumah itu, merasa ada sesuatu yang menungguku di dalam. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu dan melangkah masuk, tidak menyadari bahwa setiap langkahku membawa aku lebih dekat pada kengerian yang tak terbayangkan. Begitu aku melangkah ke dalam rumah tua itu, pintu di belakangku menutup dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi berderak yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku terperangkap dalam ruang yang penuh dengan bayangan aneh yang tampak hidup. Di dinding-dinding, terdapat lukisan-lukisan berwajah hantu yang seakan menatap langsung ke dalam jiwaku. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang tampak kuno dan berdebu. Saat aku mendekati cermin itu, bayanganku sendiri terlihat berbeda. Seolah-olah ada sosok lain yang bersembunyi di balik refleksiku. Aku merasakan hawa dingin yang mencekam, dan tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga yang berada di ujung ruangan. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, aku memutuskan untuk mengikuti suara langkah kaki itu. Tangga kayu yang kusam berderit di bawah berat tubuhku, seolah-olah memperingatkan bahaya di atas sana. Setiap langkah yang kuambil semakin mempertegas kesan bahwa aku tidak sendirian. Saat aku sampai di lantai atas, aku melihat sebuah pintu kamar yang terbuka sedikit, dengan cahaya redup yang mengintip dari celahnya. Dengan hati-hati, aku mendorong pintu itu terbuka dan melihat pemandangan yang membuat darahku membeku. Di tengah kamar, ada sebuah kursi goyang yang bergerak perlahan, dan di atasnya duduk sosok wanita berambut panjang, dengan wajah yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Wanita itu mulai tertawa pelan, tawa yang semakin lama semakin keras dan menakutkan. Jantungku berdegup kencang saat aku mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, wanita itu mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata kosong yang menyala dalam kegelapan. Aku merasa tubuhku membeku sejenak, tetapi naluri bertahan hidup memaksaku untuk segera berbalik dan berlari keluar dari kamar itu. Ketika aku mencapai tangga, suara jeritan panjang menggema di seluruh rumah, membuatku terpeleset dan jatuh ke bawah. Aku terkapar di lantai, merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhku. Namun, aku tahu aku harus bangkit dan melanjutkan pencarianku untuk keluar dari dimensi gelap ini, sebelum terlambat. Setelah berhasil mengumpulkan keberanian untuk bangkit kembali, aku menyadari bahwa satu-satunya tempat yang belum kuperiksa adalah ruang bawah tanah yang tampak seperti mulut neraka itu sendiri. Tangga menuju ke bawah tanah terlihat licin dan berlumut. Setiap langkah menimbulkan suara berderak yang membuat jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Dengan hati-hati, aku menuruni tangga sambil memegang senter yang hampir kehabisan baterai. Cahaya redup dari senter itu hanya memperlihatkan sedikit dari kegelapan yang menyelimuti ruang bawah tanah. Namun, sesuatu di dalam diriku mengatakan bahwa jawaban untuk keluar dari dimensi ini ada di sana.
Ketika aku mencapai dasar tangga, aku merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Di sudut ruangan, ada deretan peti mati tua yang tampak sudah lama tak tersentuh. Aku mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menguat, dan memutuskan untuk memeriksa peti-peti itu satu persatu. Ketika aku membuka peti yang ketiga, tiba-tiba lampu senterku mati total, membuatku terjebak dalam kegelapan total. Pada saat itulah aku merasakan kehadiran sesuatu di belakangku. Suara napas berat dan aroma busuk membuat bulu kuduku berdiri. Dengan sekuat tenaga, aku menyalakan kembali senterku dan memutar badan dengan cepat. Tepat di depan mataku, sosok menyeramkan dengan wajah hancur dan mata kosong berdiri hanya beberapa inci dariku. Jantungku seakan berhenti berdetak ketika sosok itu mengeluarkan jeritan melengking yang membuat telingaku berdering. Dengan refleks, aku mengayunkan senterku ke arah sosok itu dan berlari secepat mungkin ke arah tangga. Saat aku hampir mencapai tangga, lantai di bawahku tiba-tiba runtuh, membuatku jatuh ke ruang yang lebih dalam dan gelap. Aku mendarat dengan keras di lantai basah dan dingin, merasakan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhku. Tapi aku tahu, meskipun rasa takut dan kengerian terus menghantui, aku harus terus mencari jalan keluar dari dimensi gelap ini sebelum semuanya terlambat. Aku terbangun di ruang bawah tanah yang lebih dalam, dengan kepala berdenyut dan tubuh yang terasa remuk. Udara di sekitar terasa lebih pekat dan berbau busuk. Saat aku berusaha bangkit, aku melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding-dinding lembab di sekitarku. Lorong sempit di depan tampak seperti terowongan tanpa akhir, dengan suara tetesan air yang berirama mengisi keheningan. Aku menggenggam senterku yang masih berfungsi, meski dengan cahaya yang redup, dan memutuskan untuk terus maju melalui lorong itu. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, dan bayangan-bayangan di sekitarku tampak semakin mendekat, seolah ingin menyerapku ke dalam kegelapan. Semakin jauh aku berjalan, semakin jelas suara-suara berbisik yang mengisi udara. Kata-kata yang tak bisa kupahami terus-menerus menggema di telingaku, membuat kepalaku berdenyut semakin kuat. Aku mencoba mengabaikan suara-suara itu dan fokus pada jalan di depan, tetapi rasa takut yang menghantui semakin sulit untuk diabaikan. Tiba-tiba, aku melihat sebuah pintu kayu tua di ujung lorong. Pintu itu terlihat berbeda dengan yang lainnya, tampak lebih kokoh dan terawat. Dengan tangan gemetar, aku meraih pegangan pintu dan membukanya perlahan. Begitu pintu terbuka, aku disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Di balik pintu itu, ada sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cermin-cermin besar yang memantulkan bayangan-bayangan mengerikan. Setiap cermin menampilkan sosok-sosok aneh yang bergerak bebas, meski ruangan itu tampak kosong. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Saat aku berdiri di tengah ruangan, cermin-cermin itu mulai bergetar dan memancarkan cahaya aneh. Bayangan-bayangan di dalam cermin mulai keluar dan mengelilingiku, membuat rasa takutku mencapai puncaknya. Aku berusaha mencari jalan keluar dari ruangan itu, tetapi semua pintu tiba-tiba tertutup rapat. Aku terjebak dalam ruangan yang penuh dengan bayangan-bayangan menyeramkan, menyadari bahwa setiap gerakanku diperhatikan oleh sosok-sosok di dalam cermin. Dalam kepanikan, aku mencoba meruntuhkan salah satu cermin besar dengan senterku, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, cermin itu tetap kokoh dan hanya memantulkan bayangan diriku yang ketakutan. Saat aku hampir putus asa, salah satu bayangan di dalam cermin bergerak lebih dekat, menunjukkan wajah yang sangat familiar. Itu adalah diriku sendiri, tetapi dengan mata yang kosong dan senyum menyeramkan. Sosok itu menatapku tajam, seakan-akan mencoba berbicara tanpa suara. Aku mundur perlahan, merasa bahwa bayangan itu ingin menukar tempat denganku, menarikku ke dalam dunia cermin yang penuh dengan kengerian. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat dan bayangan-bayangan di cermin mulai berteriak dalam kesakitan. Cermin-cermin itu pecah satu persatu, mengeluarkan pecahan kaca yang berkilauan di udara. Aku melindungi wajahku dengan tangan, merasakan serpihan kaca yang menggores kulitku. Saat ruangan berhenti bergetar, aku melihat sebuah pintu kecil terbuka di sudut ruangan. Dengan cepat, aku berlari menuju pintu itu dan melangkah ke dalam kegelapan yang menunggu di baliknya. Aku berharap ini adalah jalan keluar dari dimensi mengerikan ini,
Tetapi aku tahu bahwa harapan itu mungkin hanyalah ilusi. Aku menemukan diriku berada di sebuah koridor panjang dengan dinding-dinding yang dipenuhi tulisan-tulisan aneh yang bercahaya redup. Tulisan-tulisan itu tampak hidup, bergerak seperti ular yang menggeliat. Aku berjalan pelan menyusuri koridor, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangku, semakin mendekat dengan cepat. Aku berbalik dengan panik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, saat aku melangkah kembali, sosok bayangan besar muncul di ujung koridor, berlari ke arahku dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan jantung berdebar kencang, aku berlari sekuat tenaga, berusaha menghindari bayangan itu. Namun, setiap langkahku terasa semakin berat, seolah-olah lorong itu memperlambat gerakanku. Aku tahu bahwa jika bayangan itu berhasil menangkapku, aku mungkin tidak akan pernah keluar dari dimensi gelap ini hidup-hidup. Aku berlari sekuat tenaga, tapi langkah-langkahku seolah terperangkap dalam lumpur tak kasat mata. Suara bayangan yang mengejar di belakangku semakin keras, membuat jantungku berdetak liar. Saat aku hampir putus asa, aku melihat sebuah pintu di ujung koridor. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku meraih pegangan pintu dan menariknya terbuka. Namun, sebelum aku bisa masuk, bayangan itu menabrakku, membuatku terjatuh. Aku terperosok ke lantai, merasakan bayangan itu melingkupi tubuhku seperti kabut pekat yang mematikan. Dalam kepanikan, aku mengayunkan senterku ke segala arah, berharap bisa mengusir bayangan itu. Namun, bayangan itu tampak semakin kuat, menarikku lebih dalam kegelapan. Dengan napas tersengal-sengal, aku mengingat bahwa bayangan biasanya takut pada cahaya. Aku menekan tombol senterku dengan kuat, memaksa cahaya yang tersisa untuk menyala lebih terang. Bayangan itu merespon dengan jeritan menyakitkan dan mundur sedikit, memberiku ruang untuk bangkit. Aku tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melawan. Dengan senter yang mulai meredup, aku mengarahkan cahayanya langsung ke pusat bayangan itu. Bayangan bergetar dan mengeluarkan suara mengerikan, semakin menyusut di bawah cahaya. Aku terus menekan, melangkah maju dengan setiap inci yang kuberikan pada cahaya senter. Akhirnya, bayangan itu menghilang, meninggalkan jejak kegelapan di udara. Dengan napas terengah-engah, aku melangkah ke pintu yang terbuka dan memasuki ruangan berikutnya. Aku tahu bahwa aku harus tetap waspada, karena dimensi ini masih menyimpan banyak misteri dan kengerian yang belum terungkap. Saat aku melangkah ke dalam ruangan berikutnya, aku disambut oleh pemandangan labirin yang tak berujung. Dinding-dinding batu yang dingin dan lembab membentuk koridor-koridor sempit yang berbelok tanpa henti. Aku bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai di balik dinding, mengikuti setiap langkahku dengan diam-diam. Dengan senter yang cahayanya semakin redup, aku menyusuri labirin itu, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, setiap belokan yang kuambil hanya membawaku lebih dalam ke dalam labirin yang menyesatkan. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang bukan milikku sendiri. Suara itu semakin dekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengejarku di dalam kegelapan. Aku mempercepat langkah, berusaha menghindari apapun yang mengikutiku. Namun, labirin ini tampak seperti perangkap yang dirancang untuk menyesatkan dan membuatku tersesat selamanya. Aku merasakan ketegangan yang semakin mencekam, dan setiap kali aku berbelok, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Aku tahu bahwa aku harus menemukan cara untuk keluar sebelum kehabisan tenaga dan harapan. Di tengah-tengah labirin, aku menemukan sebuah pintu besi tua yang tersembunyi di balik tanaman merambat. Dengan tangan gemetar, aku menarik pintu itu terbuka dan melangkah ke dalam ruangan gelap yang baru. Namun, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, pintu itu tertutup dengan keras di belakangku, meninggalkanku dalam kegelapan total. Aku meraba-raba di sekitar, mencoba menemukan jalan lain. Saat itu, aku mendengar suara napas berat yang familiar. Bayangan dari cermin kembali, kali ini lebih besar dan lebih mengerikan. Aku tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan aku harus menggunakan semua keberanian dan kecerdikanku untuk mengalahkan bayangan itu dan menemukan jalan keluar dari labirin kegelapan ini. Dengan cahaya senter yang semakin lemah,
Aku memutar badan untuk menghadapi bayangan yang semakin besar. Bayangan itu mengeluarkan suara geraman yang membuat darahku membeku. Aku menyadari bahwa ini bukan sekadar bayangan biasa, melainkan manifestasi dari ketakutan terbesarku. Dengan napas tertahan, aku mencoba mengingat setiap pelajaran dan pengalaman sebagai pemburu hantu. Aku harus menemukan kelemahannya dan menghancurkannya sebelum ia menghancurkanku. Dalam kegelapan yang pekat, aku bisa merasakan bahwa bayangan itu mendekat, menyelimuti ruang di sekitarku. Aku menyalakan senterku sekali lagi, mengarahkan cahayanya langsung ke bayangan itu. Bayangan tersebut menyusut dan melolong dalam kesakitan, tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Aku menyadari bahwa cahaya saja tidak cukup untuk mengalahkannya. Aku harus menghadapi ketakutan dan rahasia yang tersembunyi dalam diriku. Dengan tekad yang semakin kuat, aku mulai berbicara kepada bayangan itu, mengungkapkan ketakutan dan penyesalan yang selama ini kupendam. Bayangan itu tampak bergetar dan mulai memudar, seolah-olah kata-kataku memiliki kekuatan untuk mengusirnya. Saat bayangan itu semakin memudar, aku merasakan beban yang berat terangkat dari bahuku. Aku menyadari bahwa ketakutan dan penyesalan telah menjadi bahan bakar bagi bayangan tersebut. Dengan hati yang lebih ringan, aku melangkah maju, menyusuri sisa labirin dengan keyakinan baru. Setiap langkah terasa lebih ringan, dan aku bisa merasakan bahwa jalan keluar sudah dekat. Tiba-tiba, aku melihat cahaya terang di ujung lorong, sebuah tanda harapan di tengah kegelapan. Dengan langkah tegas, aku berlari menuju cahaya itu, siap untuk meninggalkan dimensi gelap ini dan kembali ke dunia nyata. Saat aku semakin mendekati cahaya terang di ujung lorong, aku merasakan keberanian dan harapan yang baru. Kegelapan yang menakutkan mulai memudar, digantikan oleh sinar yang hangat dan menyenangkan. Namun, aku tahu bahwa perjuanganku belum selesai. Di depan pintu cahaya, aku melihat bayangan terakhir yang berdiri menghalangi jalan keluar. Bayangan itu tampak lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya, seolah-olah menantangku untuk pertarungan terakhir. Aku menguatkan diri dan melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dengan senter yang sudah hampir habis baterainya, aku menyadari bahwa aku harus menggunakan strategi berbeda untuk mengalahkan bayangan terakhir ini. Aku mengingat semua pengalaman dan pelajaran yang telah kulalui, mencoba mencari cara terbaik untuk menghadapinya. Aku menutup mataku sejenak, mengumpulkan keberanian dan kekuatan dalam diriku. Ketika aku membuka mata kembali, aku melihat bayangan itu mendekat, mengeluarkan suara menggeram yang mengerikan. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan langkah tegas, aku menghadapi bayangan itu, berbicara dengan suara yang penuh keberanian. Aku mengungkapkan bahwa aku tidak lagi takut, bahwa aku telah mengatasi semua ketakutan dan penyesalan yang pernah menghantuiku. Bayangan itu tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya mulai memudar dan menghilang sepenuhnya. Cahaya di belakang bayangan semakin terang, menerangi seluruh lorong. Aku melangkah melalui pintu cahaya, merasakan rasa lega dan kebebasan yang luar biasa. Saat aku kembali ke dunia nyata, aku menyadari bahwa petualangan ini telah mengubahku selamanya. Aku bukan lagi pemburu hantu yang sama. Aku telah menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani daripada sebelumnya. Aku terbangun di tempat yang dulu kuanggap sebagai rumah, tetapi semuanya terasa berbeda sekarang. Udara yang segar, cahaya matahari yang hangat, dan suara burung berkicau semuanya terasa seperti hadiah yang tak ternilai. Petualangan di dimensi gelap itu telah mengajarkan banyak hal kepadaku, dan aku merasa seperti telah dilahirkan kembali. Aku bangkit dan menghirup udara dalam-dalam, merasakan kebebasan yang telah lama kurindukan. Namun, meskipun aku telah kembali, kenangan akan tempat gelap itu masih menghantuiku. Aku menyadari bahwa petualangan ini bukan hanya tentang melawan hantu dan bayangan, tetapi juga tentang menghadapi diri sendiri. Semua ketakutan, penyesalan, dan kegelapan yang pernah kualami telah menjadi bagian dari diriku yang harus kuhadapi dan kuatasi. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melupakan pengalaman ini begitu saja, tetapi aku juga tahu bahwa aku telah menjadi lebih kuat karenanya. Dengan tekad baru,
Aku memutuskan untuk menggunakan pengalaman ini untuk membantu orang lain yang mungkin menghadapi ketakutan dan kegelapan mereka sendiri. Aku memutuskan untuk menulis tentang petualangan ini, berbagi kisahku dengan dunia. Aku ingin menunjukkan bahwa meskipun kegelapan dan ketakutan bisa sangat menakutkan, kita semua memiliki kekuatan untuk menghadapinya dan mengatasinya. Saat aku menulis setiap kata, aku merasa beban di bahuku semakin ringan. Petualangan ini telah menjadi bagian dari diriku, tetapi aku tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupku. Sebaliknya, aku akan menggunakannya sebagai alat untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan tekad baru, aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di masa depan, karena aku tahu bahwa aku telah mengatasi kegelapan yang paling dalam diriku. Setelah menuliskan kisah petualanganku, aku merasa lega dan puas. Namun, satu hal masih mengganjal di hatiku, desa terpencil yang memulai semuanya. Aku memutuskan untuk kembali ke sana dan memastikan bahwa portal misterius yang telah menjebakku sudah tertutup selamanya. Dengan hati-hati, aku mempersiapkan perjalanan kembali, memastikan semua peralatan dan persiapan matang. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional untuk menutup bab yang telah mengubah hidupku. Ketika aku tiba di desa itu, aku disambut dengan suasana yang lebih cerah dan damai. Penduduk desa, yang dulu diliputi ketakutan dan kekhawatiran, kini terlihat lebih tenang. Aku bertanya kepada mereka tentang portal itu, dan mereka mengatakan bahwa sejak malam aku menghilang, portal tersebut tidak pernah muncul lagi. Aku merasa lega mendengar kabar itu, tetapi aku tahu bahwa aku harus memeriksa sendiri untuk memastikan. Aku berjalan menuju tempat di mana portal itu dulu berada, merasakan deja vu yang kuat. Ketika aku sampai di tempat itu, aku melihat bahwa tanah di sekitar sudah mulai pulih. Tidak ada tanda-tanda portal atau energi gelap yang dulu ada di sana. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa, menyadari bahwa perjalanan ini benar-benar telah berakhir. Namun, aku juga tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari diriku. Dengan hati yang lebih ringan, aku berterima kasih kepada penduduk desa dan meninggalkan tempat itu dengan perasaan damai. Aku siap untuk melanjutkan hidupku, membawa pelajaran dan kekuatan baru yang telah kudapatkan dari petualangan mengerikan ini. Setelah kembali dari desa, aku memutuskan untuk mengubah pendekatan dalam pekerjaanku sebagai pemburu hantu. Pengalaman di dimensi gelap telah memberiku perspektif baru tentang dunia supranatural dan diriku sendiri. Aku mulai melatih diriku dengan metode yang lebih holistik, fokus pada pemahaman dan pengendalian energi serta emosi. Aku tahu bahwa untuk menjadi pemburu hantu yang lebih efektif, aku harus bisa mengendalikan ketakutan dan menghadapi kegelapan dalam diriku sendiri. Aku mencari pelatihan dari para ahli di berbagai bidang, mulai dari meditasi hingga ilmu energi. Setiap pelajaran yang kuikuti membantuku memahami lebih dalam tentang diriku dan dunia di sekitarku. Aku belajar bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan diatasi. Dengan setiap latihan dan meditasi, aku merasakan diriku semakin kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku tahu bahwa petualangan di dimensi gelap telah mengubahku menjadi versi diriku yang lebih baik dan lebih berani. Dengan keterampilan dan pemahaman baru, aku kembali terjun ke dalam pekerjaan sebagai pemburu hantu. Namun, kali ini aku membawa pendekatan yang lebih bijaksana dan penuh empati. Aku tidak hanya berfokus pada mengusir hantu, tetapi juga membantu roh-roh yang terjebak untuk menemukan kedamaian. Aku merasa bahwa ini adalah panggilan sejati dalam hidupku, dan aku siap untuk menjalani setiap tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan yang telah kudapatkan. Dengan tekad baru dan hati yang terbuka, aku siap untuk menghadapi apapun yang dunia supranatural ini akan tawarkan. Dengan keterampilan dan pemahaman baru, aku segera menerima misi baru dari seorang klien yang tinggal di sebuah rumah tua yang terkenal angker. Rumah itu telah lama ditinggalkan, tetapi baru-baru ini dibeli oleh keluarga muda yang tidak menyadari sejarah kelamnya. Mereka melaporkan berbagai kejadian aneh yang semakin intens setiap malam, mulai dari suara langkah kaki hingga penampakan bayangan. Aku merasa tertarik dengan kasus ini, dan aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menerapkan semua pelajaran yang telah kupelajari. Ketika aku tiba di rumah itu,
Aku langsung merasakan energi yang berat dan tidak nyaman. Aku melakukan penyelidikan awal, menggunakan peralatan canggih serta intuisi yang telah terasah. Setiap sudut rumah tampak menyimpan cerita, dan aku bisa merasakan kehadiran roh-roh yang gelisah. Aku memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan dan mediasi dengan roh-roh tersebut, mencoba mencari tahu apa yang membuat mereka tetap terjebak di tempat itu. Dengan setiap langkah yang kuambil, aku merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik tembok rumah tua ini. Selama ritual, aku berhasil berkomunikasi dengan salah satu roh yang paling kuat di rumah itu. Ternyata, roh tersebut adalah mantan pemilik rumah yang mengalami tragedi mengerikan. Dia tidak bisa meninggalkan dunia ini karena rasa penyesalan dan kemarahan yang mendalam. Dengan hati-hati, aku membimbingnya untuk melepaskan beban emosionalnya dan menemukan kedamaian. Ketika roh itu akhirnya pergi, suasana rumah langsung berubah. Energi yang berat dan menekan menghilang, digantikan oleh perasaan tenang dan damai. Keluarga yang tinggal di rumah itu merasa lega dan berterima kasih. Dan aku merasa puas karena telah berhasil membantu mereka. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari banyak misi baru yang akan membawaku lebih dalam ke dunia supranatural. Tetapi aku siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Setelah menyelesaikan misi di rumah tua, aku merasakan kekuatan dan kepercayaan diri yang semakin meningkat. Setiap tantangan yang telah kulalui membuatku semakin kuat dan siap untuk menghadapi apapun yang datang. Namun, di balik keberanian itu, aku juga merasakan ada sesuatu yang bangkit dalam diriku, kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku mulai mengalami visi dan mimpi yang aneh, seolah-olah ada pesan yang mencoba disampaikan kepadaku dari dunia lain. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan, dan aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pencarianku, aku menemukan seorang guru spiritual yang sangat dihormati di komunitas supranatural. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang energi dan kekuatan yang tersembunyi dalam diri manusia. Aku memutuskan untuk belajar darinya, berharap bisa memahami dan mengendalikan kekuatan yang mulai muncul dalam diriku. Selama pelatihan, aku mempelajari teknik-teknik meditasi yang lebih dalam, cara mengarahkan energi, dan bagaimana berkomunikasi dengan roh-roh dengan cara yang lebih efektif. Setiap pelajaran membuka mataku lebih lebar terhadap potensi yang ada dalam diriku dan dunia di sekitarku. Dengan bimbingan guru spiritualku, aku mulai menyadari bahwa kekuatan yang bangkit dalam diriku bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan dikendalikan. Aku belajar bahwa kekuatan ini bisa digunakan untuk kebaikan, untuk membantu roh-roh yang terjebak dan melindungi mereka yang hidup dari ancaman supranatural. Dengan setiap latihan dan meditasi, aku merasa semakin terhubung dengan kekuatan ini dan semakin mampu mengendalikannya. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku siap untuk melanjutkannya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kekuatan yang bangkit dalam diriku adalah hadiah dan tanggung jawab yang harus kujalani dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Saat aku terus menggali kekuatan baru dalam diriku, sebuah misi baru datang, kali ini dari seorang kolega lama yang juga seorang pemburu hantu. Dia meminta bantuanku untuk menangani kasus di sebuah menshan besar yang penuh dengan aktivitas supranatural. Aku merasa senang bisa bekerja sama dengannya lagi, mengingat banyak misi yang telah kami selesaikan bersama di masa lalu. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam cara dia berbicara dan tingkah lakunya, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu dariku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada misi yang ada di depan kami. Saat kami tiba di Menshan, energi gelap menyelimuti tempat itu, bahkan lebih kuat dari yang pernah kualami sebelumnya. Kolega lamaku memimpin penyelidikan dengan keyakinan yang tampaknya dipaksakan, membuatku semakin curiga. Kami mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, menemukan tanda-tanda kehadiran roh yang kuat dan penuh dendam. Di tengah penyelidikan, aku menemukan sebuah buku catatan tua yang berisi ritual-ritual gelap. Saat aku menunjukkannya kepada kolega lamaku, dia tampak gugup dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Ketika malam semakin larut, aktivitas supranatural di Menshan semakin intens. Bayangan-bayangan bergerak dengan cepat, suara-suara aneh terdengar dari segala arah, dan suhu ruangan turun drastis.
Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Dalam keheningan yang mencekam, kolega lamaku akhirnya mengaku bahwa dia telah memanggil roh-roh ini dengan sengaja sebagai bagian dari eksperimen untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Dia mengkhianatiku, menggunakan misiku untuk tujuan jahatnya. Dengan marah dan terluka, aku bersiap untuk menghadapi tidak hanya roh-roh yang marah tetapi juga kolega yang pernah kupercaya. Dengan kemarahan yang membara, aku menghadapi kolega lamaku yang kini tampak lebih seperti musuh daripada teman. Dia memanggil roh-roh yang telah dikendalikannya, mengarahkan mereka untuk menyerangku. Aku menarik napas dalam-dalam dan fokus pada pelajaran yang telah kuterima dari guru spiritualku. Dengan senter yang hampir habis cahayanya dan jimat perlindungan di tanganku, aku melawan balik, mengusir roh-roh dengan kombinasi kekuatan baru dan keberanian yang menggelegak dalam diriku. Pertempuran ini berlangsung dengan sengit. Setiap serangan dari roh-roh jahat semakin membuatku terdesak. Namun, aku tidak menyerah. Aku menggunakan setiap keterampilan dan pengalaman yang telah kupelajari, mengarahkan energi positif dan cahaya untuk melawan kegelapan. Kolega lamaku, melihat bahwa rencananya mulai berantakan, mencoba melarikan diri. Namun, aku tidak membiarkannya begitu saja. Dengan langkah cepat, aku mengejarnya, bertekad untuk menghentikan tindakannya yang berbahaya dan memulihkan kedamaian di Menshahn ini. Di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan cermin-cermin kuno, aku berhasil mengejar dan menghadangnya. Kami bertarung dengan intensitas yang belum pernah kualami sebelumnya. Dia menggunakan sihir gelap yang kuat, sementara aku mengandalkan kekuatan baru yang telah kuasai. Setiap cermin di ruangan itu memantulkan bayangan pertarungan kami, menciptakan ilusi yang membingungkan. Akhirnya, dengan satu serangan yang kuat, aku berhasil menghancurkan sumber kekuatan gelapnya dan mengakhiri pertarungan ini. Kolega lamaku jatuh ke lantai, kehilangan kesadarannya, sementara roh-roh yang marah mulai memudar, menemukan kedamaian yang telah lama mereka cari. Setelah pertarungan yang melelahkan, aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan kelegaan yang luar biasa. Menshahn yang tadinya penuh dengan energi gelap kini terasa lebih tenang. Namun, aku tahu bahwa perjuanganku belum selesai. Aku menghubungi pihak berwenang dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Kolega lamaku, yang kini tak berdaya, dibawa pergi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Aku merasa lega karena keadilan telah ditegakkan, tetapi juga sedih karena harus kehilangan seorang teman yang pernah kupercaya. Kembali ke markasku, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Pengkhianatan dari seseorang yang kuanggap teman sangat menyakitkan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga. Aku menyadari bahwa dalam dunia supranatural, kepercayaan adalah sesuatu yang harus diberikan dengan hati-hati. Aku memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang yang akan bekerja sama denganku di masa depan. Meskipun demikian, aku tidak membiarkan pengalaman ini membuatku menjadi pahit atau curiga terhadap semua orang. Aku juga menyadari bahwa kekuatan baru yang telah bangkit dalam diriku adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Aku harus terus mengasah dan memahami kekuatan ini, agar bisa digunakan untuk kebaikan. Dengan tekad yang lebih kuat, aku melanjutkan pelatihanku dan berusaha menjadi pemburu hantu yang lebih baik dan lebih bijaksana. Setiap misi yang kujalani adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu berusaha yang terbaik, baik untuk diriku sendiri maupun untuk roh-roh yang membutuhkan bantuanku. Dalam upaya untuk terus memperdalam pengetahuan dan keterampilanku, aku menerima undangan dari seorang arkeolog terkenal yang baru saja menemukan artefak kuno dengan energi supranatural yang kuat. Artefak ini, yang berasal dari peradaban yang telah lama hilang, dikatakan memiliki kekuatan untuk membuka portal ke dunia lain. Arkeolog tersebut membutuhkan bantuanku untuk meneliti dan memastikan bahwa artefak ini tidak menimbulkan bahaya. Aku merasa tertarik dengan misteri ini dan segera menerima undangan tersebut. Ketika aku tiba di situs penggalian, aku disambut oleh tim arkeolog yang bersemangat. Mereka menunjukkan artefak tersebut, sebuah patung kecil yang terbuat dari batu hitam dengan ukiran-ukiran rumit. Saat aku mendekat, aku bisa merasakan energi yang kuat mengalir dari patung itu. Aku mulai melakukan penyelidikan, menggunakan peralatan canggih dan teknik meditasi untuk memahami sifat artefak tersebut.
Semakin dalam aku menyelidiki, semakin aku menyadari bahwa artefak ini bukan sekadar peninggalan kuno, tetapi juga sebuah alat yang bisa membuka portal ke dimensi gelap yang pernah kukunjungi. Aku menyadari bahwa artefak ini sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Aku memutuskan untuk menyegel energi supranatural yang ada di dalamnya, menggunakan mantra dan teknik yang telah kupelajari. Selama ritual penyegelan, aku merasakan perlawanan dari energi yang ada di dalam artefak, seolah-olah mencoba melarikan diri. Namun, dengan tekad yang kuat dan fokus yang tinggi, aku berhasil menyegel energi tersebut, memastikan bahwa artefak ini tidak akan menimbulkan bahaya lagi. Arkeolog dan timnya merasa lega dan berterima kasih atas bantuanku. Aku kembali dengan perasaan puas, mengetahui bahwa aku telah berhasil mencegah ancaman besar. Setelah menyelesaikan kasus artefak kuno, aku mulai menerima tawaran dari berbagai kalangan yang membutuhkan bantuanku untuk menangani masalah supranatural. Dari rumah-rumah angker hingga situs-situs bersejarah yang dihantui, aku menerima berbagai misi dengan penuh semangat. Salah satu tawaran yang paling menarik datang dari seorang kolektor benda-benda mistis yang kaya raya. Dia meminta bantuanku untuk menyelidiki koleksi pribadinya yang tampaknya menjadi sumber gangguan supranatural. Ketika aku tiba di rumah besar kolektor tersebut, aku disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Ruangan-ruangan dipenuhi dengan berbagai artefak mistis dari seluruh dunia, masing-masing dengan cerita dan energinya sendiri. Aku mulai menyelidiki koleksi tersebut, menggunakan peralatan canggih dan pengetahuanku untuk mengidentifikasi sumber gangguan. Aku menemukan bahwa salah satu artefak, sebuah cermin kuno, adalah pusat dari semua aktivitas supranatural. Cermin itu tampaknya mengandung roh yang terjebak dan mencari jalan keluar. Dengan hati-hati, aku melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan roh di dalam cermin. Roh tersebut ternyata adalah seorang penyihir kuno yang terjebak dalam cermin sebagai hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Dia marah dan putus asa, menyebabkan gangguan di seluruh rumah. Aku mencoba menenangkannya dan menawarkan bantuan untuk menemukan kedamaian. Setelah ritual yang panjang dan intens, aku berhasil membantu roh tersebut melepaskan beban emosionalnya dan menemukan kedamaian. Dengan roh tersebut akhirnya pergi, suasana di rumah itu kembali tenang. Kolektor tersebut sangat berterima kasih dan aku merasa puas karena telah berhasil membantu lagi. Setelah misi di rumah kolektor selesai, aku merasa bahwa kemampuan dan pengetahuanku tentang dunia supranatural semakin berkembang. Namun, aku juga merasakan ada sesuatu yang gelap mengintai di balik setiap misi yang kujalani. Suatu malam, aku menerima panggilan darurat dari seorang wanita yang tinggal di sebuah kota kecil. Dia melaporkan bahwa keluarganya sedang diteror oleh makhluk tak terlihat yang sangat kuat. Tanpa ragu, aku segera pergi ke sana, siap untuk menghadapi apapun yang menanti. Ketika aku tiba di kota kecil itu, aku bisa merasakan kehadiran makhluk gelap tersebut. Rumah keluarga wanita itu tampak normal dari luar, tetapi energi negatif yang mengelilinginya sangat kuat. Aku mulai melakukan penyelidikan, berbicara dengan anggota keluarga dan memeriksa setiap sudut rumah. Tanda-tanda keberadaan makhluk tersebut semakin jelas, dengan jejak fisik dan suara-suara aneh yang terus terdengar. Aku mempersiapkan diri untuk menghadapi entitas ini, menggunakan segala pengetahuan dan keterampilan yang kumiliki. Saat malam tiba, aku melakukan ritual untuk memanggil makhluk tersebut keluar dari persembunyiannya. Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi dingin dan gelap. Makhluk itu muncul dengan bentuk bayangan yang mengerikan, menyerang dengan kekuatan yang brutal. Aku bertarung dengan seluruh keberanian dan kekuatanku, menggunakan mantra dan jimat untuk melindungi diri dan keluarga yang berada di rumah itu. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi akhirnya aku berhasil mengusir makhluk tersebut dan menyegel keberadaannya. Keluarga itu merasa lega dan berterima kasih, tetapi aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari ancaman yang lebih besar. Setelah pertarungan dengan makhluk gelap itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya sedang mengintai. Dalam pencarianku untuk memahami lebih lanjut tentang ancaman ini, aku menemukan jurnal lama milik seorang pemburu hantu legendaris yang telah meninggal beberapa dekade lalu. Jurnal tersebut berisi catatan tentang pertempurannya melawan entitas-entitas gelap dan petunjuk tentang kekuatan besar yang berusaha bangkit kembali.
Aku merasa ini adalah petunjuk penting dan memutuskan untuk mempelajarinya lebih dalam. Jurnal tersebut membawa aku ke berbagai tempat yang pernah menjadi medan pertempuran pemburu hantu legendaris itu. Dari desa terpencil hingga kastil tua yang angker, setiap tempat memiliki cerita dan energi gelapnya sendiri. Aku mulai melihat pola dalam catatan tersebut, menghubungkan titik-titik yang menunjukkan bahwa ada satu entitas utama yang mengendalikan semua kekuatan gelap ini. Entitas ini telah terjebak selama berabad-abad dan sekarang berusaha untuk kembali ke dunia kita dengan kekuatan penuh. Dengan petunjuk dari jurnal tersebut, aku mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Aku memperkuat perlindungan di markasku dan mengumpulkan peralatan serta jimat yang lebih kuat. Aku juga mulai mencari bantuan dari sesama pemburu hantu yang dapat dipercaya, menyadari bahwa ancaman ini terlalu besar untuk dihadapi sendirian. Dengan tekad yang semakin kuat, aku siap untuk melawan entitas gelap ini dan memastikan bahwa dunia kita tetap aman dari kegelapan yang mengintai. Dengan pengetahuan yang semakin dalam tentang ancaman yang sedang bangkit, aku mulai mempersiapkan diri secara intensif. Aku menghubungi beberapa pemburu hantu dan ahli supranatural yang terkenal karena keahlian mereka. Mereka semua setuju untuk bekerja sama dalam misi ini, menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia supranatural. Kami bertemu di markasku, di mana kami merencanakan strategi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman. Selama persiapan, kami menemukan bahwa entitas gelap ini memiliki kelemahan tertentu yang bisa dimanfaatkan. Dengan bantuan para ahli, kami menciptakan jimat dan alat khusus yang dirancang untuk menargetkan kelemahan tersebut. Kami juga mempelajari mantra dan teknik baru yang lebih efektif dalam mengusir dan menyegel entitas gelap. Setiap anggota timku bekerja dengan tekun, memastikan bahwa kami siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kami juga mempersiapkan mental dan emosional kami, menyadari bahwa pertempuran ini akan menjadi yang terberat yang pernah kami hadapi. Kami saling memberikan dukungan dan membangun kepercayaan satu sama lain, memahami bahwa kerjasama dan kesatuan adalah kunci untuk mengalahkan entitas ini. Dengan semangat yang tinggi dan persiapan yang matang, kami siap untuk menghadapi ancaman yang menanti dan memastikan bahwa kegelapan tidak akan menang. Dengan persiapan yang matang dan tim yang solid, kami bergerak menuju lokasi di mana entitas gelap diakini akan muncul. Tempat itu adalah sebuah reruntuhan kuno yang penuh dengan energi supranatural. Ketika kami tiba, suasana di sekitar sangat mencekam dan berat, seolah-olah alam sendiri merasakan bahaya yang akan datang. Kami mendirikan peralatan dan memulai ritual untuk memanggil entitas tersebut keluar dari persembunyiannya. Ketika ritual berlangsung, tanah mulai bergetar dan angin kencang bertiup, tanda-tanda bahwa entitas tersebut mulai muncul. Tiba-tiba, kegelapan yang pekat menyelimuti kami, dan dari dalamnya muncul sosok yang mengerikan dengan aura kekuatan yang menakutkan. Pertarungan segera dimulai, dengan entitas itu menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Kami menggunakan segala cara yang telah kami persiapkan, mulai dari jimat hingga mantra, untuk melawan serangan tersebut. Pertempuran ini sangat sengit dan melelahkan. Entitas itu menunjukkan kekuatan dan kecerdikan yang tidak terduga, membuat kami harus beradaptasi dengan cepat. Meskipun begitu, kami tetap berjuang dengan penuh semangat dan tekad. Setiap serangan dari entitas tersebut kami balas dengan strategi dan kekuatan yang telah kami siapkan. Meskipun sulit, kami berhasil mengusirnya untuk sementara waktu, memberi kami sedikit waktu untuk merencanakan langkah berikutnya. Kami tahu bahwa ini baru permulaan dan pertempuran yang sesungguhnya masih menanti. Setelah bentrokan awal yang melelahkan, kami kembali ke markas untuk merencanakan langkah berikutnya. Kegelapan yang dihadapi kami ternyata jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Kami mendiskusikan hasil pertempuran dan mencoba memahami strategi entitas gelap yang semakin lihai. Para ahli mengingatkan bahwa entitas ini mungkin mencoba memecah belah tim kami atau menciptakan ilusi untuk mengalihkan perhatian kami. Kami memutuskan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan berbagai skenario kemungkinan. Sebagai bagian dari persiapan, kami memutuskan untuk memetakan dan meneliti lebih dalam reruntuhan kuno tempat kami pertama kali bertemu entitas tersebut. Kami menghubungi para arkeolog dan ahli sejarah untuk membantu kami memahami latar belakang tempat itu dan potensi artefak atau jebakan yang mungkin ada di dalamnya.
Penelitian kami mengungkapkan bahwa reruntuhan tersebut adalah pusat dari ritual kuno yang bertujuan mengikat entitas ke dimensi lain. Tetapi sepertinya ritual tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Dengan informasi baru ini, kami merancang rencana untuk melakukan ritual penyegelan yang lebih kuat di reruntuhan tersebut. Kami juga mempersiapkan jimat tambahan dan alat pelindung untuk melindungi diri dari serangan fisik dan mental. Timku dan aku mengadakan latihan intensif untuk meningkatkan kekompakan dan kesiapan kami. Meskipun tekanan semakin besar, kami tetap fokus pada tujuan kami, menyadari bahwa setiap langkah kami akan menentukan nasib dunia. Dengan rencana dan persiapan yang matang, kami kembali ke reruntuhan kuno untuk menghadapi entitas gelap sekali lagi. Kali ini, kami membawa perlengkapan tambahan dan memutuskan untuk memulai ritual penyegelan yang lebih kompleks. Suasana di sekitar kami terasa semakin berat dan menekan, seolah-olah reruntuhan itu sendiri menolak kehadiran kami. Kami menetapkan peralatan dan jimat dengan hati-hati, berusaha memastikan bahwa semuanya siap untuk ritual besar ini. Saat ritual dimulai, kegelapan mulai berkumpul di sekitar kami, menyelimuti setiap sudut reruntuhan. Energi dari entitas gelap terasa sangat kuat, dan kami bisa merasakan kehadirannya semakin mendekat. Dengan tekad yang kuat, kami memulai ritual dan mencoba mengarahkan energi positif untuk melawan kegelapan yang mengancam. Namun, entitas itu tampaknya memiliki kekuatan yang tidak terduga, mencoba menghancurkan upaya kami dengan ilusi dan serangan yang mengganggu. Pertarungan ini lebih brutal dari sebelumnya. Entitas gelap menggunakan semua cara untuk mengganggu konsentrasi dan kekuatan kami. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan serangan, kami tetap bertahan dengan semangat dan kepercayaan diri. Dengan kerjasama yang solid dan strategi yang telah dipersiapkan, kami akhirnya berhasil menyelesaikan ritual penyegelan. Kegelapan di sekitar kami mereda, dan entitas itu mulai memudar. Kami merasa lega tetapi juga kelelahan setelah pertempuran yang menegangkan ini. Makasih sudah stay tuned, teman-teman. Kami senang banget kalian udah nonton video kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, buat support kita terus. Keep watching and stay awesome.